sudah berarti belajar fikih hajinya ya. Kalau sekarang saya akan ini tentang fikih haji wanita. Tapi walaupun fikih haji wanita, tetap bapak-bapak juga harus tahu. Ya, apalagi di sini juga banyak yang masih reproduksi ya. Walaupun misalnya ada juga yang sudah tidak ya. Ada yang cerita juga ya, cerita jelang 5 tahun ya. Ada juga yang masih produksi kayak Bu Epi kan baru kemarin melahirkan ya, masih reproduksi kan. Nah, tapi sebelum kita ke inti ke fikih haji wanita, kita coba pengen tahu siapa yang tahu kalau rukun umroh itu ada berapa dan apa aja? Ya, Bu silakan. Iya betul. Dan kalau misalnya Imam Syafi'i ada satu lagi yaitu tertib ya. Jadi ada 5 ya. Tapi ada yang 4, ada yang nyebutnya 5. 1 niat ihram, 2 tawaf ya, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Tertib ini seperti kita sholat kan, dia tertib berurutan, tidak kita harus saya mah pengen sa'i dulu setelah kita niatnya sa'i dulu baru tahallul, tidak gitu ya. Tetap kita harus tertib yaitu dari tawaf, sa'i, terus tahallul, baru selesailah rangkaian umroh. Yang jawab nanti dapat hadiah. Boleh pilih ibu mau hadiahnya apa? Ibu bawa hadiah nih. Ada ini, tapi untuk ibu-ibu berarti ini ya. Mangga Bu Siti Habibah, boleh mau yang mana? Aduh, ada rezekinya nih. Boleh mangga. Silakan. Mau yang mana? Nah, kalau ini tisu basah. Tisu basah itu nanti kita dipakainya bisa handuk basah gitu. Biar pakai bapak. Oh boleh, maka sayang sama bapak katanya. Jadi peci saja katanya yang dibawanya. Ya terima kasih ya sami-sami ya. Ya selanjutnya tadi kita rukun umroh. Sekarang pengen tahu siapa yang sudah hafal rukun haji. Ayo rukun haji. Jum ya Bu. Gimana? Apa aja? Dari mulai urutannya. Ayo, siapa? Ayo. Berarti yang Ibu puntin. Urutannya yang lebih sempurna. Siapa yang bisa lebih sempurna? Ya, urutannya kalau haji itu wukuf dulu, ya. Nah, boleh itu sarung tangan, boleh, mangga. Jadi nggak usah beli nanti itu sarung tangannya ya. Ya, sama-sama. Ya. Jadi urutannya kalau Kalau rukun haji itu kita 1 wukuf dulu, ya. Tanggal 8 kita sudah pergi dari hotel, wukuf tanggal 9. Setelah tanggal 9 baru kita nanti selesai rangkaian kita wukuf, terus kita lempar jumroh, lalu kita tawaf. Tawafnya disebut tawaf ifadah, betul. Setelah tawaf kita sa'i. Setelah sa'i tahallul, terus baru tertib. Tertib itu berurutan. Kita langsung masuk aja ke materi. Di sini fikih haji wanita. Wanita itu memang luar biasa ya Pak ya, Bu. Kalau laki-laki itu kan hanya tanggung jawab aja. Tanggung jawabnya juga berat ya. Ketika dia sudah menikah berarti tanggung jawabnya anak istrinya, tanggung jawab dunia akhirat juga ya. Kalau perempuan ketika sudah menikah ataupun yang sebelum menikah dikasih keistimewaan oleh Allah dengan kita apa? Kalau yang belum menikah kita head dan istihadoh. Kalau misalnya headnya banyak itu untuk yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah itu pasti ada head istihadoh. Kalau misalnya memang yang berlebihan headnya, terus ada kita hamil, melahirkan. Setelah melahirkan berarti kita ada apa? Nifas. Nifas itu kita biasanya paling sedikit 1 hari, paling lama 40 sampai 60 hari ya. Kalau head paling sedikit 1 hari, paling lama 7 hari. Nah, paling lama banget 15 hari.
Kalau lebih dari 15 hari atau yang nipas lebih dari 60 hari berarti maksudnya darah istihadah. Kalau darah istihadah boleh sholat tidak? Walaupun misalnya darahnya masih ada, kita harus sholat ya, karena itu batasan untuk perempuan ketika kita sedang dapat haid atau nipas ya. Batasannya kalau untuk haid 1 hari, tapi kalau sampai 15 hari. Kalau hari ke-16 berarti harus sholat walaupun ada darah, karena darah itu adalah bukan darah haid lagi, tapi darah istihadah yang memang harus sholat. Jadi ketika sholatnya dibersihkan dulu baru kita sholat ya. Jadi ketika kita bersihkan wudhu terus sholat. Nah, begitupun ketika kita nipas. Nah, kita berbicara seperti itu dalam keseharian kita. Gimana kalau kita pas lagi haji? Banyak nih ibu-ibu tuh pertanyaan tuh, ketika haji saya masih reproduksi pasti pas ini kita lagi haid gimana itu tuh banyak yang bikin akhirnya stres. Banyak itu tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Waktu saya berangkat kemarin 2023 aja banyak, bahkan karena saking stresnya dia terus keluaran haidnya. Terus ada yang spotting, keluar sedikit, keluar banyak, ada yang kayak gitu. Pasti permasalahan itu ada. Dan si bapak kenapa harus bapak-bapak juga harus tahu? Karena nanti si istrinya kan ngadu ke bapaknya. Ya. Nah bapak juga harus tahu ya. Oh itu teh berarti begini bu gitu ya. Jadi bukan hanya ibu-ibu saja yang tahu. Bisa ibunya lupa nanti diingetin oleh bapaknya ya. Jadi memang ketika umroh, ketika haji pasti ada pengalaman seperti itu tuh. Apalagi umroh ya. Umroh itu kan sebentar. Banyak orang yang aduh lagi umroh pas tawaf kita lagi haid gimana nih gitu kan, suka bingung ya. Kita mau nanya ke ustadz, pas ustadz laki-laki kan kagok gitu ya. Nah ini makanya kita juga harus tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya kita tidak akan kagok atau tidak akan ini ya. Nah ini pembahasan kita yang satu yaitu tentang prinsip-prinsip umum haji wanita. Terus persiapan sebelum haji, ritual-ritual penting dalam haji wanita, keamanan dan tantangan bagi perempuan selama ibadah. Banyak sekali ibadah tantangan untuk kita perempuan. Selain kita memang bukan kita haid atau istihadah atau yang lain-lainnya, ada juga tantangan kita. Kalau perempuan di sana itu memang agak terbatas ya. Jadi kita harus tahu adat istiadat di sana untuk perempuan itu ketika ibadah itu harus bagaimana harus tahu ya. Karena kalau laki-laki bebas ya, tapi kalau perempuan kalau sedikit saja kita ada berbeda. Dulu begini ya, kalau kita sekarang di sini saya aja pakai ya makeup gitu. Kalau di sana otomatis kita harus jangan ya, walaupun kita pakai makeup kayak gitu. Pernah pengalaman ya karena kita bertemu dengan negara-negara yang lain ya, ketika ada yang pakai seperti saya kayak gini ya, kalau lagi haji umroh enggak ya, kalau gini ada yang pakai sampai digini orang India, haram sampai digituin ya, sampai digituin nggak boleh, haram ya karena kita bahasannya haram yang pasti yang akan dimengerti oleh kita, dia baca cuma haram gitu aja kan. Nah itu jadi kita harus tahu adat istiadat di sana itu memang ketika pakai itu, apalagi kalau mereka di sana kan pakai cadar ya, kalau orang Arab ya, kalau kita kan enggak, jadi ya pasti pakai lipstick. Tapi kalau pakai celak boleh, kalau pakai celak ya, karena di sana bahkan Nabi sendiri pun ketika lahir juga kan dia sudah dicelakkan ya, dia menjadi kan dia sudah dicelakkan dan sudah disunat ya waktu pas baru lahir ini. Jadi memang kalau celak orang Arab perempuan atau laki juga boleh, tapi kalau lipstick ya itu tadi ada yang suka yang begitulah ya kan, karena kita bertemu dengan orang-orang yang beda-beda ya. Bahkan ketika waktu saya pernah umroh apa haji ya, saya pakai sarung tangan karena kan kalau kita mah lebih tertib ya. Kalau di sana di Indonesia itu lebih tertib pokoknya, sholatnya yang lain-lain itu beda. Pernah ada yang udah umroh? Ya, ada ya. Kalau lihat kita pernah lihat ya ketika cara mereka sholat, yang mereka sholat ini ya, paling yang bawa anak dulu kan gitu ya. Kalau kita enggak kan, benar-benar ketika Allahu Akbar, udah diam kan. Terus tangan kita juga tertutup dengan sarung tangan yang tadi ya ibu ya, sarung tangan. Pernah ada yang bilang, ini nggak boleh pakai sarung tangan, gini. Oh kita terangkan bahwa kita lebih tertib, pengen yang terlihat hanya telapak tangan dengan muka saja kan gitu. Terangkan kaos kaki juga kita mau pakai, tapi kalau orang India Pakistan itu enggak, mereka tuh kan terlihat sampai pada dicela gitu ya, si kakinya juga kan gitu ya terlihat. Kalau kita lebih tertib, tapi enaknya mana? Ya enak lebih tertib, tertutup
Nah lanjut. Nah demikian kita pembahasan ini. Nah prinsip-prinsip umum haji wanita. Nah satu adalah kewajiban haji bagi wanita. Haji wanita kita boleh pakai mahram atau tidak sekarang? Kita boleh pakai mahram tidak? Kalau sekarang karena dengan situasi yang seperti ini kita berarti tidak pakai mahram juga tidak apa-apa ya. Karena kadang kalau kita pakai mahram dulu zaman Nabi kita harus pakai mahram, harus pakai ada suaminya atau mahram. Itu yang disebut mahram itu berarti saudara ya. Jadi misalnya dengan pamannya, bapaknya atau kakaknya, suaminya gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa sendiri. Ya kayak Bu Evi sendiri ya sekarang ya. Karena memang jadi pelimpahan ya. Itu boleh. Kemarin saya juga berangkat sendiri, tidak apa-apa. Apalagi kita ketika haji yang pertama kali. Haji itu kan rukun ya, ya? Rukun Islam atau menyempurnakan rukun Islam yang ke-5. Kan kita syahadat, sholat, puasa, zakat, terus haji. Ketika kita ingin menyempurnakan haji, rukun Islam yang ke-5, kita misalnya berangkatnya sendiri, tidak dengan suami, atau tadinya dengan suami tapi suaminya meninggal, terus akhirnya kita sendiri, tidak apa-apa. Ya, ketika misalnya suaminya juga belum daftar, tapi kita sudah daftar, tidak apa-apa. Kalau hajinya yang pertama, karena rukun itu lebih kuat daripada wajib. Kecuali, nih ada pengecualinya. Kalau kita hajinya yang kedua, ya kita harus izin suami, karena itu masuknya sunnah. Karena yang rukun itu kan sudah yang pertama kita haji pertama. Misalnya kita daftar lagi nih haji, tapi tetap sendiri, suami tetap nggak mau, belum terpanggil untuk atau tergerak untuk daftar gitu. Lalu kita daftar lagi karena kita ada gini uang daripada buat apa, kita daftar lagi. Nah terus akhirnya kita daftar lagi. Yang haji yang kedua kalinya itu adalah sunnah. Jadi bukan rukun lagi. Nah itu wajib kita izin dari suami. Ya, tapi kalau yang pertama itu ada dalam keterangannya dari buku ini hadisnya bahwa kalau kita haji yang pertama karena rukun, maka kita ketika suami tidak membolehkan, misalnya jangan nanti aja hajinya, kita tetap berangkat tidak dosa. Ya, karena itu rukun lebih dari wajib. Ya. Nah, terus keikhlasan niat. Nah, jadi niat kita luruskan dari mulai sekarang. Niat kita haji itu bukan pengen dibilang haji, ya. Niat kita haji itu bukan karena pengen jadi gelar, ada di depannya ada haji atau hajah, tidak ya. Tapi niat kita ingin menyempurnakan rukun Islam yang ke-5. Nah, wanita harus memastikan niat mereka murni hanya karena Allah. Ya, ketika ibadah juga kita murni karena Allah. Haji itu berat, Bu. Kita 40 hari, bahkan mungkin sekarang nggak tahu berkurang atau enggak, dengan katanya cuma 38 katanya ya. Tapi ya berapa hari pun, dan memang kalau hajinya itu hanya 5 hari sebenarnya. Haji itu dari tanggal 9 sampai 13, itu yang hajinya. Kalau yang lainnya kita pasti hanya beradaptasi di dengan teman-teman, terus kita beribadah di Mekah Madinahnya. Tapi yang hajinya yang murni haji itu kita cuma 5 hari, di tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah ya. Nah, terus pemenuhan rukun yang tadi saya bilang tadi kan, lalu kita pemenuhan rukun. Wanita wajib melaksanakan rukun haji yang dengan sempurna. Seperti dari mulai niat. Haji itu kan dimulai dari niat ya, niatnya. Sudah tahu niatnya? Sudah niat haji? Labbaik Allahumma hajjan ya, kita haji. Kalau umroh, labbaik Allahumma umrohkan ya. Nah ini kita kan sudah haji ceritanya ya, jadi kita niatnya niat haji. Terus kita wukuf di Arafah. Setelah niat kita wukuf, belum tawaf ya. Jadi kita wukuf dulu di Arafah, setelah itu baru kita tawaf. Namanya tawaf ifadah ya. Terus kita sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kalau kita selesainya di Sofa berarti kita kurang atau lebih ya. Karena kita harus selesai sa'i itu di Bukit Marwah ya. Kalau misalnya kita lagi tawaf, terus ini hitungan ke-4 atau ke-5, kita hitungnya yang mana?
Yang 4, betul. Kita ngitungnya yang 4, jangan ngitung yang 5. Ada pengen cepat selesai, ngitungnya yang 5. Jangan, isi kurang, berarti nggak sah. Ya? Jadi kita hitung kayak kita sholat. Kalau kita sholat kan kalau misalnya ini rakaat kedua atau ketiga ya, lupa dan sampai melamun teh sholatnya ya. Itu kedua atau ketiga ya. Kita ambil berarti yang berapa? Rakaat kedua ya. Cuma diakhiri dengan sujud sahwi. Tapi kalau untuk tawaf dan sa'i tidak diakhiri dengan sujud sahwi ya. Kita pokoknya ingat aja. Oh saya itu keempat atau kelima karena nggak dihitung bisa atau kita nggak bawa tasbih digital kan. Kalau tasbih digital gitu satu kali itu 2 kali kan hitungannya. Nah kalau misalnya kita hitung berapa ya? Kita hitungnya yang terkecil. Begitu dengan sa'i juga. Karena pasti sa'i kita berhentinya di Marwah. Kalau kita masih berhentinya di Sofa berarti kita kurang atau lebih ya, tapi lebih baiknya kita langsung 1 kali lagi sampai ke Marwah dan ditutup dengan tahallul. Tahallul itu kalau haji itu ada 2, tahallul awal dan tahallul tsani. Kalau tahallul awal di mana? Ada yang sudah tahu? Ketika selesai lempar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tahallul tsani itu nanti ketika selesai tawaf dan sa'i, tawaf ifadah dan sa'i kita ya. Jadi ada kalau haji itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani ya. Nah itu. Terus sekarang kita menyesuaikan fisik nih. Wanita harus menjaga kondisi fisik agar mampu menghadapi tuntutan aktivitasnya. Nah, kesehatan nih yang reproduksi dan yang masih konsultasi dengan dokter. Nah, ada juga kita konsultasi. Kalau misalnya kita memang ada kemungkinan saya headnya nanti ketika di Arafah, nggak apa-apa. Kan suka ada yang heboh, saya pasti Arafah sudah saya mau lagi head atau di mana ini, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita ketika kita tawaf tidak boleh dalam keadaan head. Tapi ketika kita di Arafah, kita dalam keadaan head, nggak jadi masalah. Jangan sampai story, di Arafah sudah jadi saya nggak bisa ibadah. Kan ada ibadah yang lain. Kita banyak berzikir, banyak bersolawat, ya. Jadi jangan sampai stres. Banyak itu teh Bu. Entah karena mungkin kepikiran dia head atau kepikiran dia pengen sempurna atau kita kepikiran dia juga iri dengan yang lain kok melaksanakan sholat tapi kita enggak di Arafah gitu kan ya, atau di Mina, tidak jadi masalah. Karena kalau yang namanya head itu kan memang itu anugerah dari Allah. Kita harus istirahat dulu mungkin gitu ya. Kita husnudzon aja sama Allah. Kecuali kalau kita headnya itu posisinya kita mau tawaf umroh atau tawaf ifadah. Tapi kalau misalnya tawaf ifadah, tawaf umroh juga sama. Kita itu kalau haji itu lebih lama daripada umroh. Kalau umroh kan kita di Mekahnya cuma 4 hari, di Madinah 3 hari. Jadi kan memang harus cepet ya. Jadi makanya kalau umroh itu kita pasti cari jadwal yang sesuai dengan head kita ya. Misalnya Bapak dan Ibu headnya misalnya Ibu tanggal 10. Ya berarti kita cari kalau umroh ya. Berarti kita cari jadwalnya yang tanggal 20-an ke sana kan. Nah, kalau haji kan kita tidak bisa. Karena haji itu setahun sekali kan. Nah, jadi gimana caranya? Kalaupun misalnya kita memang pas pergi lagi head, kita konsultasi dengan dokter. Apakah kita pakai obat atau tidak? Tapi pengalaman ada juga yang pakai obat yang sporting lah atau apa, ya itu juga tergantung dari kitanya. Yang penting betul-betul ketika kita minum obatnya juga harus banyak berdoa juga. Jangan minum obat, yakin dengan obat, salah juga ya. Kita jangan yakin dengan obat. Obat itu hanya ikhtiar. Yakin sama Allah. Kita berdoa, ya Allah dengan ikhtiar saya dengan obat ini, Promolud ini, saya ingin ibadah saya sempurna, tidak keluar head. Saya selama ibadah haji. Dengan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita minum obatnya. Atau dengan kita doanya minum obat tuh Allahumma afini bibadani, Allahumma afini bibadani. Terus di 2-3 kali kita yang badaninya baru bisa bibasori gitu ya. Nah itu insya Allah tidak keluar. Jadi ada ikhtiar, ada doa kan ya ketika kita ini. Nah obatnya juga ada yang seperti model gini kan ya, Promolud ya. Kalau misalnya yang masih reproduksi. Tapi yang kalau misalnya yang enggak, jangan. Kan kadang juga, saya kan udah lama nggak head, tapi tahu-tahu pas hajian kok head. Nah itu karena stres juga, ibu pengen pergi, pengen cepet, pengen gini-gini, pokoknya pengen sempurna. Tahu-tahu Allah uji dengan kita keluar head, ya. Nah jangan, jadi kita tenang saja.
selalu baca Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkanlah, jangan kau persulit. Selalu baca doa itu, insya Allah. Di sana mau kita baca Bismillah aja diijabah. Kita Bismillahirrahmanirrahim, mudahkan ya Allah gitu ya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudah aja semuanya. Tidak ada yang katanya perempuan tuh harus begini-begini. Enggak, nyantai. Pokoknya nyantai, semuanya terlakoni dengan baik ya. Jadi nanti konsultasi dengan dokter apakah memang harus pakai. Tapi kalau saya 2 kali berangkat dan kalaupun umroh juga nggak pernah sih ya. Tapi kemarin umroh kemarin Januari berangkat karena pas masa emang suruh ngebimbing, terus masa head pernah akhirnya beli kan promolit, lumayan kan promolit itu ya. Kemarin juga beli, ya itu Allah takdirkan keluar. Tapi pas keluarnya itu keluar maksud saya nanti ya Allah mungkin ini keluar, tapi mudah-mudahan nanti di sana berhenti. Banyak minum air zam-zam. Zam-zam itu kan gimana kita doanya ya, sifat kan itu obat. Kita banyak minum obat, banyak minum air zam-zam di sana sambil di muka, dan kalau misalnya perlu juga punten diobatin gitu ya, insya Allah berhenti. Kalaupun misalnya tetap keluar, ya beli obat. Ikhtiar yang lain lagi. Jadi kemarin juga saya beli obatnya di sana. Di sana itu obatnya buatannya Prancis, Bu. Ya bukan kita berarti menyepelekan obat Indonesia yang generik ya gitu ya. Kemarin saya beli obat di sini generik, promolit generik, keluar terus katakan pas barengan dengan perawat, Bu minumnya 2, tetap keluar. Akhirnya beli di sana 1 minum, tapi langsung. Ya kita bukan, tapi tidak ngelihat merek sih sebenarnya, cuma beli aja waktu itu ke sana ke apoteknya. Di sana kalau apotek namanya farmasi ya. Perlu beli langsung, ini formulir langsung dikasih. Pas kasih minum 1 langsung berhenti. Tapi kita yakin dengan Bismillah itu betul-betul subhanallah di sana itu. Kita cuma bilang Bismillah, aku ikhtiar dengan obat ini ya Allah, berhentikan aku ini ibadah. Apalagi umroh itu cuma sebentar kita di sininya. Mohon ya Allah berhenti, kalaupun bisa nanti head lagi nanti setelah di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi benar dijabah Bu. Pas datang pas naik pesawat pulang keluar lagi itu ya. Tapi kan kita sudah beres ya. Nah itulah betul-betul dijabah kan kita selama pas udah minum obat ini betul berhenti. Terus pas naik pesawat kita mau pulang keluar, oh ya Allah ijabahnya ini selesai ibadah umroh langsung keluar lagi head, ya sudah tidak apa-apa. Makanya betul-betul kita doa itu harus baik di sana tuh Pak. Kita kalau misalnya berdoanya juga, ya Allah nanti dikasih trik-trik ya, trik kita biar wudunya kuat, tidak batal, terus dia dikasih trik kita ke Raudhah gimana itu. Pernah saya juga ini dikasih jamaah tuh, kalau nanti kita pengen tidak wudu lagi karena jauh di sana ya. Kalau di Makkah itu keluar kita tuh di 72, keluar di 72 terus langsung ke hotel. Kalau perempuan toilet 4, kalau laki-laki toilet 3 ya. Itu kan jauh jaraknya kalau misalnya kita sudah masuk. Apalagi dengan desak-desakannya, apalagi terus dengan kita juga nanti pasti berpecah dengan teman kita ya, yang pasti kita barengan nanti dengan teman, kita pengen pipis keluar dulu. Nanti kalau kalian ketemu lagi dengan temannya karena ya saking banyaknya kan orang gitu. Nah, kita berdoa saja. Jadi ketika kita berdoanya jangan sampai teman-teman kalau kemarin berdoanya gini, ya Allah panjangkanlah wudhu hamba, nanti kalau pengen wudhu nanti aja di hotel. Pas di pintu hotel sudah pengen pipis kebelah. Makanya jangan begitu doanya. Betul-betul di sana jadi dijawab. Makanya saya bilang doanya salah. Saya bilang doanya panjangkanlah wudhu saya, biar saya juga ibadah. Terus kita ada juga ya kalau misalnya di TikTok atau di gitu, biar minum saya jadi keringat. Terus saya tentu saya jadi sendawa. Kan kalau sendawa kan tidak batal ya, tapi kalau kentut kan batal kan ya. Jangan sampai jangan pengen kalau saya sih kalau suka gini, ya Allah panjangkan wudhu. Kalau setelah kita wudhu ya, baca doa wudhu, lalu kita baca gini, ya Allah panjangkanlah wudhu hamba, jangan pengen kentut, jangan pengen pipis, jangan pengen BAB, ya Allah panjangkan agar ibadah hamba di sini berlama-lama di masjid ini. Itu aja. Amin gitu. Udah, jangan ada embel-embel yang lain nanti kalau pengen pipis di masjid di hotel. Itu terjadi. Ada jamaah yang kayak gitu. Ya pipis walaupun di lobi ada kan toilet ya, tapi kan ngantri juga kan dengan yang lain. Ya gitu. Jadi memang betul-betul di sana tuh kita kalau misalnya memang pengen pipis, pengen BAB gitu, udah kita juga kalau pengen pipis BAB, kita berdoa juga. Berdoa, udah enggak ini. Kita yakin doa kita dikabul, pasti dikabul. Bisa betul-betul. Bahkan banyak ya kejadian jamaah juga, dia dengan suami istrinya bareng nih,
Terus akhirnya ketika suaminya ngajak pulang, pulang yuk. Nanti saya mah pengen di sini. Padahal itu dalam hati dia bilang gini, supaya ayah pulang dulu. Dia bilang gitu, ayah pulang duluan aja. Saya mah mau di sini sampai duha. Itu kan ketika sholat subuh ya, sampai duha di sini. Terus udah ini, oh ya udah. Padahal si suaminya ridho suaminya maksudnya ya, keluar aja suaminya pulang duluan. Dalam hati si ibunya bilang gini, udah ayah pulang duluan, sok ibu mah nanti aja. Gak apa-apa pulang sendiri juga. Dia bilang gitu. Nyasar bu. 3 kali, kebayang gak Masjidil Haram segitu besarnya. Dia keluar pintu Masjidil Haram, dia keliling cari hotelnya. Itu yang umroh ya, ketika pas saya umroh, dia keliling, gak dapet. Ini Hilton, di sini kan deket Hilton hotel saya tuh. Balik lagi di Hilton, gak ketemu lagi. Sampai dia 5 kali. Pas udah 5 kali dia ingat, ya Allah kan kita selalu mengingatkan ya, makanya kita selalu mengingatkan kita A2 itu bisa berbanyak A2. A2 itu apa? Astagfirullah, alhamdulillah. Kita banyak beristighfar karena takutnya itulah. Padahal si ibu itu dalam hati bilang begitu, tapi Allah ijabah. Dia diijabah itu maksudnya karena dia posisinya sombong, sedangkan sombong itu milik Allah. Dia sombong kan dengan mengatakan gampang pulang sendiri gitu. Terus akhirnya dia keliling, dia sudah 3 kali keliling, ke-4 kali keliling dia bilang, ya Allah, apakah tadi saya mengatakan begitu, saya itu jadinya ria, saya itu sombong. Dia istighfar, astagfirullahaladzim. Tahu gak bu? Ketika dia bilang astagfirullahaladzim, ini depan matanya teman sekamarnya. Coba. Terus dia bilang, dia kan saking atohnya, saking senengnya, dia bilang, kamu di sini dari tadi. Iya, saya dari tadi di sini. Kok kamu nggak? Ini sih saya tuh dari tadi saya keliling-keliling, kamu kok nggak nyapa saya? Saya tuh cuma bingung ke si ibu tuh kenapa pulang balik mau itu kan mau belanja. Jadi pikirnya si temannya itu ngelihat dari udah 4 kali si ibu itu keliling-keliling, tapi nggak disapa sama temannya karena temannya berpikir si ibu itu pengen keliling-keliling aja atau di luar Masjidil Haram ya. Terus dia pengen belanja, karena kan di luar itu kan banyak yang tukang jualan kan. Nah, dikira ibu tuh pengen beli belanja, makanya saya diam aja duduk nggak nanya gitu. Tahunya itu seperti itu. Tapi ketika dia sudah beristighfar, dia ternyata melihat temannya dan dia langsung ingat. Makanya di sana itu banyak introspeksi diri. Ya, jadi ketika dia sudah introspeksi diri, ya Allah, tadi saya mengatakan kayak gitu, akhirnya Allah berikan saya ujian dengan saya keliling sampai kepegelan kakinya tuh. Kebayang tuh kan? Yang udah pernah ke sana pasti ngelihat kalau keluar pintu itu di sana keliling-kelilingnya luar biasa ya. Makanya di sana itu kita banyak A2, astagfirullah dan alhamdulillah. Kita astagfirullah, takutnya kita ada lisan kita, perbuatan kita yang menyakiti atau yang ria, yang tadi sombong tadi. Dan kalau alhamdulillah kita mendapatkan hal-hal yang baik, ya kita mensyukurinya ya. Nah itu ya, tadi kita harus konsultasi, apalagi yang masih muda ya, harus konsultasi. Itu terserah mau pakai obat atau tidak jadi masalah sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu harus tergantung kepada obat, yakin aja. Karena saya juga 2 kali hajian nggak pakai. Pas memang keluar head, tapi keluar headnya pas di Madinah. Kalau di Madinah kan kita tidak apa-apa. Karena di Madinah itu kita sholat itu sunnah. Kita sholat di Nabawi, arba'in itu sunnah. Apalagi sekarang ada kemungkinan kita nggak bisa arba'in. Tahun 2024 juga jemaah haji tidak arba'in. Arba'in itu 40 waktu ya, 40 waktu kita 8 kali 5 waktu tak kali 8 hari. Tapi kemarin waktu 2024 kita di sana cuma 7 hari. Berarti kan tidak 80 waktu ya. Nah itu gimana kebijakan pemerintah. Makanya ketika kita nanti di sana dapat arba'in, alhamdulillah. Enggak juga apa-apa karena kita hajinya haji pemerintah ya. Jadi ikutinlah apa ya pemerintah. Jadi jangan protes misalnya. Kalau ada protes juga cuma ada anggar. Cuma kita doang protes nggak bakalan kita nggak gitu. Yang penting kita ibadah aja. Karena inilah rezeki saya. Ibadahnya tidak, saya kita tidak arba'in. Ibadahnya tidak dengan arba'in. Kalau dengan arba'in berarti rezeki bapak dan ibu bisa arba'in. Dan kalau yang head misalnya tidak bisa melaksanakan arba'in, tidak apa-apa. Karena arba'in itu sunnah. Yang wajib atau rukun itu adalah ketika kita umroh dan haji itu ketika kita tawafnya saja. Yang rukunnya, kalau yang lain-lainnya bisa dilaksanakan pas kita lagi head ya. Nah ini pakaian ya. Kita pakaian itu tertutup. Perempuan
perempuan. Kalau laki-laki sih pakai kaos pendek gitu ya, tapi nggak pakai celana pendek ya, pakai celana panjang atau pakai yang sekarang tuh baju celana yang apa sih pangsi gitu ya. Kalau ibu-ibu relatif harus tertutup dan longgar. Pernah ada jamaah haji, jamaah umroh waktu itu, umroh tahun 2012 dengan Ustaz Rahmat waktu itu umrohnya. Anaknya baru SMP, ya kita nggak ngeh ya, kita udah bilang pakaiannya harus longgar nih, nggak ngeh ketika dia posisinya bahwa celana kan sekarang banyaknya celana pensil gitu ya, dia pakai celana pensil, karena ininya panjang, bajunya, tapi masih di atas lutut. Belum umroh kan, akhirnya ada kita juga ada nanti antisipasi kalau misalnya pakai obat juga tetap saja keluar, kita bisa ke rumah sakit atau klinik. Ada di pintu di toilet 3 itu klinik hajian. Kita bisa nanti ke sana dan disuntik kalau dulu 100 real disuntik itu. Dari sekitar 450.000 ya, karena sekarang 4.500 ya satu realnya. Bahkan kemarin 5.000 loh. Kemarin pas bulan November bulan lalu 5.000 satu realnya. Nah, si anak itu pakai celana pensil, pakai bajunya di atas lutut. Diomelin kita lah pembimbingnya. Bapak pakai bahasa Arab ya, si dokternya. Ini kenapa saya pakai bajunya kayak gini? Oh, haram loh gitu. Makanya mulai sekarang kita bilang bahwa bajunya harus yang longgar, pakai gamis lah, pakai apa. Walaupun kita misalnya di rumah suka pakai yang celana atau pakai jeans atau celana yang apa, yang minimal di sana jangan, kalau berat lah ya kalau celana kayak gitu. Bapak-bapak juga sama ya. Jadi kalau bisa celananya patut saja karena kan berat. Nanti timbangan itu kan tidak boleh lebih dari 30 sampai 35. Terus yang kecilnya harus 5 kilo kan ya. Nah ini, terus jangan yang mencolok warnanya. Ya. Walaupun memang di sana banyak yang mencolok ya, orang India, Pakistan itu warnanya merah, oranye gitu ya, emang. Tapi kalau kita mah janganlah ya, kita jangan terlalu mencolok. Karena orang Indonesia kan putih-putih banyaknya ya. Kalau mencolok itu kelihatan banget wow gitu ya. Jadi kalau bisa yang natural saja lah, kayak yang seperti inilah natural, jangan mencolok yang oranye, merah gitu ya, atau suka dilihat ya kita kalau bisa di live gitu ya, ada yang warnanya tuh warna yang wah gitu ya. Kalau kita yang biasa-biasa aja ya. Ini terus mematuhi prinsip-prinsip kesopanan. Nah ini ya, muka dan telapak tangan terlihat tidak pakai cadar. Kalau kita posisi lagi tawaf dan sa'i. Yang pernah umroh pernah nggak ngelihat orang Arab itu kan perempuannya pakai cadar. Ketika kita lagi tawaf, ada nggak yang pakai cadar? Enggak ya? Enggak ada ya? 4 mazhab kita kan 4 mazhab ya di sini ya. Ada Maliki, ada Hambali, Ahmad, Syafi'i. Semuanya melarang perempuan ketika tawaf dan sa'i memakai cadar. Jadi ketika kita tawaf, pasti kita tidak akan menemukan orang yang pakai cadar. Tahunya yang melihatnya wah orang Arab itu kelihatan gitu semuanya ya. Maksudnya si yang cantik-cantik dalam orang Arab ini cantik, marah lancung ya, kita lancungnya ke dalam ya. Orang Arab lancungnya ke keluarnya apa dalam bisa sampai ke dalam maju punya resep numpang mengenai karena rasa dirinya gitu ya. Nah ini ya, tidak pernah kita melihat ketika mereka tawaf itu pakai cadar ya. Jadi mereka harus kelihatan muka dan terlihat telapak tangan. Karena telapak tangan terlihat kenapa? Karena nanti dicium kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita pakai sarung tangan yang telapak tangannya terlihat, berarti tidak sampai ke tangan kita kan? Ciumannya itu ya, istilahnya itu kan? Ya. Terus larangan hiasan. Nah ini kita boleh nggak menggunakan parfum? Kalau kita lagi sudah sebelum niat kita boleh, tapi setelah kita niat tidak boleh menggunakan parfum ya. Kalau ini penggunaan parfum ketika sudah niat tidak boleh. Terus riasan berlebihan juga tidak boleh. Aksesoris mencolok juga tidak boleh. Makanya kan aksesoris kalau misalnya lagi umroh hanya sal gitu ya, aksesorisnya itu tidak ada yang pakai apa sih yang macam-macam pakai mahkota atau pakai apa kan tidak ada ya. Yang kalau misalnya kita lomba-lomba kan pakai mahkota, pakai apalah yang renceng-renceng itu tidak ada kan ya. Makanya tidak boleh yang mencolok ya. Karena kan nanti orang jadi kata orang Sunda mah hebat ya. Hebatnya apa sih? Terganggu ya kehusuannya ketika tawaf dan sa'i. Itu begitu, kan pasti gitu kan. Jadi dalam hatinya pasti akan seperti itu kan. Makanya kita harus, apalagi kalau misalnya perempuan juga kan, harus betul-betul kita natural saja ya. Nih, terus berdasarkan niat kita mesti ihram harus disertai niat tulus
memulai rangkaian ibadah haji serta mengucapkan talbiyah dengan penuh penghayatan. Dan untuk wanita tidak boleh keras membaca doanya ketika kita tawaf. Nah, kenapa? Ya itu tadi, kalau wanita itu di sana itu dimuliakan ya. Jadi walaupun kita di sini yang Bu Siti Abdullah Qoriahnya ya itu luar biasa bagus, tapi di sana mah kalau nggak bisa ngaji tahu sampai terus nggak bisa ya. Kita jadi sekedarnya saja hanya untuk 2 atau 3 orang kita aja yang mendengar, tidak bisa kita langsung subhanallah walhamdulillah untuk biar orang ke belakang pasti omelin. Yang ngomelinnya pasti orang lain. Ada pernah waktu itu saya lihat juga, kita kan biasa aja kan. Terus akhirnya ada yang subhanallah walhamdulillah biar orang ke belakang kan gitu ya. Terus langsung perempuan dia langsung gitu. Pokoknya gitu nggak boleh, langsung diomelin. Karena kita pasti di sana itu saling dengan negara lain itu saling mengingatkan ya. Jadi ketika kita bukan keterlaluan kita melakukannya di luar dari aturan yang di sana, pasti kita akan diingatkan oleh teman-teman dari negara yang lain ya. Jadi untuk perempuan, tapi untuk laki-laki ya pada keras. Memang pemilu laki-laki biasanya keras ya, keras gitu. Tapi sekarang memang tidak boleh pakai pengeras suara. Jadi kadang rata-rata kayak kemarin umroh pakai ini Bu, air minum. Ini kan kalau di ini ada air minumnya. Kalau diginiin kan jadi diginiin jadi ada suaranya itu ke belakang ya. Jadi gini, subhanallah walhamdulillah pakai air minum itu diginiin. Ini kan si mantul suaranya ke belakang. Karena sekarang tidak boleh pakai megafon, tidak boleh pakai yang kancing atau yang suka di sini ya headset kayak gitu nggak boleh. Ya. Aturan dari pemerintah itu sekarang sudah pemerintah Arab Saudi itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi mengganggu yang lain yang nggak bawa kan mungkin ya seperti itu kan. Karena memang iya jadi kita hebatnya jadi kita jadi konsentrasi kita terpecah. Ini subhanallah walhamdulillah. Ada yang ini baca Rabbi firli walhamdulillah kan gitu kan beda-beda. Akhirnya kita jadi ngikutin yang mana nih gitu kan ya seperti itu. Nah terus selanjut. Bentar, nggak mau. Iya ini persiapan kesehatan fisik ya di sini. Di sininya belum masuk ya. Kesininya nggak ada ya, Bu? Nggak connect ke sini. Nah, setelah kita tadi kita persiapan fisik juga. Fisik kita dari mulai perlengkapan. Dari sekarang kan kita sudah ya kayak kemarin paspor berarti sudah selesai semua ya. Terus kemarin biometri sudah semua selesai. Tinggal nanti hasilnya nanti ada berupa di email itu dan nanti di print oleh pihak dari sana juga. Nah nanti kita itu harus sudah siap semua. Jadi setelah kalau itu sudah siap semua, nanti kita juga ada di kalau di sini paspor. Kalau paspor dengan buku biometrik itu nanti dapatnya kita ketika kita di embarkasi. Yang kita bawa nanti adalah foto dan buku kesehatan, ya kesehatan yang istiqomah itu dibawa. Karena nanti di sana di embarkasi itu kita akan diperiksa lagi kesehatan kita. Kalau kita sakit, nah ini makanya kita harus betul-betul fisik kita tuh ya Bu ya. Dari sekarang kita minimal jalan kaki lah keliling-keliling komplek atau keliling rumah atau keliling gazebo gitu ya. Jalan kaki aja, nggak usah yang berat-berat. Apalagi kita mah sudah jelita begini ya. Jadi yang sudah yang nyantai aja olahraganya. Karena ada kemarin juga dia sakit. Akhirnya dia pindah kloter. Tidak bareng dengan kita. Pas dicek ternyata dia sakit. Akhirnya diperiksa dia berobat dulu dia di embarkasi. Kenapa pentingnya BPJS kesehatan harus aktif? Nah itu, ya kan kemarin saya udah asuransi, ya asuransi mah kan tidak dengan pemerintah ya. Tapi kalau BPJS kesehatan itu kan yang pemerintah. Makanya ketika pas kita sakit, tapi nauzubillah ya jangan sampai. Ketika kita pas pergi, misalnya kloter kita misalnya kloter 16 sudah harus ada di embarkasi besok hari Senin tanggal 2 berapa Senin 22 ya, tanggal 22. Nah kita kan udah di sana. Pas dicek, nanti dicek kesehatan lagi, dicek ternyata
jantung kita, karena kita stres gak tidur misalnya. Makanya harus kita pas berangkat itu jangan banyak menerima tamu kalau kita mau berangkat ya. Kita kurang tidur itu nanti ngaruh ke darah tinggi, ngaruh ke jantung karena kurang tidur kan. Makanya pas kita mau berangkat itu sudah kita harus rileks, jangan terlalu banyak tamu, jangan harus tidur enak. Nah nanti di embarkasi kita diperiksa lagi, jadi normal semuanya ya, darah kita normal, terus jantung kita normal, segala normal, kita berangkat. Tapi kalau misalnya ada indikasi dia jantungnya berdebar-debar, terus darahnya tinggi sampai 150 sampai 200, itu tidak akan berangkat. Gimana itu? Nanti biasanya kalau dia tidak terlalu parah, dia akan berhenti istirahat dulu di embarkasi di asrama haji. Tapi kalau dia parah, dia masuk ke rumah sakit. Nah, kalau sudah masuk ke rumah sakit, kenapa kita BPJS harus aktif? Itu kita kalau pakai BPJS kesehatan, kita walaupun dimanapun masuk UGD kita gratis. Ya, tidak bayar. Kan sayang nanti kalau uang kita tadinya untuk belanja di sana, akhirnya karena kita masuk ke rumah sakit jadi kepotong kan gitu ya. Nah, terus ketika pulang juga sama. Karena kita sudah capek di sana, pas kita pulang ternyata sakit. Banyak kemarin juga bahkan tahun 2023 pas barengan saya juga ada yang tertinggal di rumah sakit Bekasi. Dia kecapean, akhirnya dia dirawat di rumah sakit Bekasi. Nah, itu memang pakai BPJS kesehatan. Makanya BPJS kesehatan itu mau nggak mau walaupun kita sudah punya asuransi, diaktifkan saja selama kita pas mau di sana ya. Terus persiapan rohani juga, rohani kita. Nah, perbanyak dari mulai sekarang kita banyak istighfar ya, banyak kita juga dijaga itu lisan kita, perbuatan kita, dijaga dari mulai sekarang. 4 bulan lagi itu nggak lama. 4 bulan lagi itu nggak lama. Jadi jangan sampai ya ini sebenarnya bukan menakuti ya. Kalau kita datang ke sana kita pengen suci, benar-benar niatnya mau ibadah, tapi karena di sini ada hal yang tertinggal. Tertinggal itu maksudnya ada hal yang belum terselesaikan di Indonesia atau di Bandung ini akan terbawa. Seperti halnya kalau misalnya kita pernah nyakitin dengan lisan kita atau perbuatan kita, kalau kita nggak di sana, kita belum saling memaafkan, terbawa. Ini tetangga waktu tetangga di rumah bapak ya, tetangga tuh berangkat haji. Kan kita masih kecil-kecil, dulu mah ada memang si kamar mandi itu tidak ini ya, kalau sekarang mah tertutup gitu ya, yang namanya di kampung. Saya kan rumahnya di sini di Jalan Puyuh ya. Jadi kamar mandi itu masih dari dulu nggak ada istilah orang suka noong ya. Jadi si kamar mandi tetangga dengan kamar mandi kita tuh ada jarak, ada terbuka. Kita kan anak-anak kalau mandi kan suka ini ya, suka ribut. Wah, ribut gitulah di kamar mandi. Disiramlah kita tuh tapi sudah almarhum ya, tapi ini kita sebagai gambaran kita aja. Disiramlah kita sama tetangga tuh. Pas disiram, tungganeng gitu kan gitu ya bahasa Sunda. Jangan ribut, kita disiram. Udah takut udah berhenti gitu. Lagi bercanda di kamar mandi udah aja. Tahu nggak Bu? Dia yang cerita ke kita, ke keluarga kita. Dia bilang gini, Mang Udung, karena kan ke bapak saya Pak Udung ya. Mang Udung hampurannya diri itu saya saya dibales. Naon iya saya di sana lagi diem, ada yang nyiram. Pas nyiram, selalu nyiram. Udah dia tadi disiram lagi di mana? Ada yang nyiram lagi. Sama sih nyiram, tapi ada orang yang nyiramnya. Pas dia ingat, astagfirullah, dia langsung istighfar. Astagfirullah, saya itu suka nyiram anak Mang Udung kalau lagi mandi gitu ya. Itulah ya, jadi hal-hal yang memang kita di Bandung ini belum terselesaikan, di sana diperlihatkan gitu. Jadi bukan berarti hukuman sebenarnya. Makanya kita ketika pergi itu memang kita harus benar-benar kita tidak punya dosa ya, kita banyak bertaubat. Sholat taubat itu harus dari mulai sekarang. Kita sholat taubat, kita sholat hajat. Ya itu tadi, takut ada hal yang memang kita punya kesalahan yang kita tidak sengaja atau misalnya kita lupa, Allah ampuni ya kita, apalagi dengan manusia yang memang orangnya sudah tidak ada, bisa jadikan seperti itu ya, kita minta maaf dengan sholat taubat, terus kita sholat hajat.
Kita minta sama Allah, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya ya. Nah, dan selalu membaca itu tadi Allahumma yassir wala tu'assir. Segala kita lagi misalnya pasti ada kemungkinan tersesat. Makanya maksudnya tersesat atau tertinggal dari teman-teman. Baca Allahumma yassir wala tu'assir itu insya Allah Bu makbul banget di sana. Kita baca Allahumma yassir wala tu'assir itu mana teman-teman saya langsung ada gitu ya. Jadi jangan kita aduh ini tersesat kemana malah nangis gitu ya. Kita baca doa ya, yakin sama Allah kita dipertemukan lagi dengan teman sekamar kita yang tadinya kita terpisah ketika di masjid itu insya Allah ya. Nah ini ya, kita wilayah khusus wanita. Wanita itu kan memang kadang kalau di Madinah kita sudah terpisah ya. Kalau kita di Madinah akan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dan sholat di Madinah itu luar biasa Ibu, subhanallah Bapak. Jadi khusyuk banget. Beda ketika kita sholatnya di Mekah. Di Mekah dan Madinah itu lebih tertib. Terus memang kenapa Rasulullah juga lebih senang di Madinah ya. Orang-orang itu lebih ramah, lebih solider lah kalau orang zaman sekarang yang bilangnya. Lebih enak kita tuh di Madinah itu ya. Lebih enak ibadahnya juga. Terus kita juga dekat dengan makam Rasulullah ya. Jadi enak gitu. Rasul tuh kalau kita menjawab Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bu, merinding dan selasa Rasulullah. Karena kan kita ada tahu hadisnya ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah itu menjawab salam kita. Ya, luar biasa Bu. Kalau kita di Madinah tuh serasa dekat banget dengan Rasulullah tuh, luar biasa. Dan sholat kita juga khusyuk banget gitu ya. Enak gitu, lebih enak daripada kita di Mekah. Kalau Mekah itu kan tidak di sapnya itu si laki-laki perempuan itu bebas. Sebenarnya nggak bebas sih ya, tapi posisinya kadang perempuan juga suka pengen di depan. Padahal biasanya di depan itu laki-laki yang dekat Ka'bah itu. Tapi ada aja kan perempuan laki-laki. Apalagi kalau kita selesai ketika kita lagi tawaf belum selesai, otomatis pas adzan terus adzan kan masih kita tawaf. Pas qomat kita kan harus selesai. Nah kita harus ke belakang. Kalau ke belakang kan kita ada jauh, nanti kita baru misalnya si tawafnya itu baru 3 putaran. Berarti kan masih 4 putaran lagi kan. Nah kita harus ke belakang dulu, kan agak jauh nanti masuk lagi. Akhirnya kita di situ. Tapi biasanya askar suka haja. Oh sana keluar dulu. Kita diusir ya. Ya itu mah taktik kita aja sih. Waktu itu juga saya sempat waktu itu pas haji yang pertama. Kita juga kan dulu baru pas haji pertama 2008 tuh dengan bapak saya kan. Kita lagi tawaf, ternyata pas sudah azan terus qomat, kita mau mundur kan, memang disuruh mundur, kita mau mundur, tapi ada orang Pakistan waktu itu sini duduk saja sini. Kita suruh duduk selonjoran, udah duduk sini aja. Nanti dia kata nanti kamu jauh lagi kalau misalnya gitu. Ya kalau misalnya pasti askarnya ke sana, misalnya kita duduk di situ, ya udah nggak bakal diusir lagi. Apalagi sudah qomat itu kan udah mulai sholat ya, nggak apa-apa. Asal kita juga nggak terlalu berdekatan dengan laki-laki kan gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi ketika kita lagi wanita itu kebanyakan kita di belakang. Gak apa-apa kita di belakang. Yang di belakang juga kelihatan si Ka'bahnya juga ya. Lebih enak lagi kalau misalnya kita di belakang. Apalagi kalau misalnya sekarang kan masih musim panas. Kita kalau di pelataran Ka'bah lumayan panas ya, kena panas. Nah kalau di dalam kan ada atapnya jadi enggak. Apalagi ada AC, ada kipas ya. Udah kita lebih seperti itu ya. Terus kita juga harus memastikan kita nyaman ya. Jadi kita nyaman biar kita sholat juga jadi khusyuk. Kalau kita sudah nyaman kita tempatnya, jangan kita di tempat yang memang lumayan ya. Misalnya kita kadang pengen barengan dengan suami istri, pengen deketan dengan si bapak gitu, ya nggak usah, kita barengannya dengan teman-teman kita sekamar saja ya. Jadi nanti yang si bapak menganti gampang kan gitulah, ketemu lagi pas di hotel gitu. Jadi nggak usah kita selalu pengen bareng-bareng dengan suami ya, kita justru lebih bareng-barengnya dengan teman-teman sekamar. Bu, Pak, coba Ibu dan Bapak belum pernah kan nginep di rumah orang tua terus selama 40 hari sekamar dengan orang tua atau dengan anak kita? Belum pernah kan? Nah, kalau di haji Ibu dan Bapak itu akan sekamar dengan ruku kita, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Makan, tidur, mandi, kita maksudnya di situ ya, di situ di kamar itu bareng-bareng. Bukan bareng-bareng mandinya ya, tapi bareng-bareng misalnya kita gantian antri gitu kan gitu. Seperti itu. Kita akan dituntut seperti itu. Makanya kita harus
dari sekarang sudah dipersiapkan mental kita bahwa kita nanti akan bareng dengan teman kita dan kita akan tahu si teman sekarang di sini kita kelihatannya baik ya, karena kita ketemunya cuma 2 jam 3 jam ya, tapi nanti di sana kita ketemu 24 jam kali 40 hari. Akan ketahuan sifat-sifatnya. Makanya ketika waktu itu, Bu, saya mah pengen sekamarnya masih ini, udah dengan siapa aja. Saya suruh mending kalau bisa dengan itu, kecuali kalau dengan adik kakak ya. Karena banyak juga banyak pengalaman ya ini. Pengen sekamar dengan si ini si itu, tahu-tahu pulang-pulang paut-paut, tante ada itu teh pulang dari sana karena ya itu tadi. Kita barengan di sana, kita tahu. Di sini kan kita tidak tahu dia jorok, dia kalau tidur ngorok ya, kalau pipis juga akan di kamar mandi lama, kita nggak tahu ya. Tapi kalau di sana kita tahu semuanya. Dia makannya begini, dia tuh nggak rapi. Kita sedangkan kita orangnya pengen rapi, dia nggak rapi. Si kasurnya nggak pernah dirapihin. Atau misalnya kalau di kamar mandi lama, kalau nyuci lama, kalau ini lama, terus suka gini-gini, itu akan tahu. Tapi itu indahnya haji. Ya. Haji itu bukan sekadar ritual kita ibadah, tapi ibadahnya ada ibadah dengan kita bersosialisasi dengan teman kita. Ya, itu indahnya. Justru jadi banyak cerita nantinya. Dulu ya begini sini mah begini, tapi kita tuh sudah tidak ada rasa ini. Anu bau dan teh, anu tersinggungan teh, anu pundungan teh itu teh ada. Tapi kita bisa beradaptasi nantinya di sana. Jadi, si ini mah gini, berarti kita harus si ini mah orang nanti bau dan si ini mah orangnya pundungan. Jadi kita kan harus menata. Berarti dengan si ini mah kita harus begini. Dengan ini mah orangnya cuek, polos, kita ngomong apapun nggak apa-apa. Berarti dengan ini mah enak ngomongnya. Tapi bukan berarti dijauhi. Berarti kita sudah punya punya ini ya, gambarannya, dengan ini mah begini, dengan ini begini kan gitu. Indah tapi indah sekali itu tuh. Pokoknya ketika kita pulang teh jadi cerita dan jadi apa coba? Saudara. Sekarang kita yang 2023 3 bulan sekali, tadinya 2 bulan sekali Bu reunian, sekarang 3 bulan sekali. Coba. Dan kita kompak. 3 bulan sekarang kita selalu reunian di sini di Pusdai. 3 bulan di sini. Misalnya kemarin kita baru reunian di sini. Nah 3 bulan yang akan datang kita jalan-jalan. Kemarin kita jalan-jalan udah kemana aja? Udah ke Aljabar, yang terdekat dulu udah ke Aljabar, terus ke Sumedang, ke Al-Kamil, terus kemarin ke Garut. Terus dari Garut kemarin kita terakhir bulan September kemana? Ke Jogja. Dan rencana kita pengennya nanti udah kemarin rencana ya sudahlah kita jalan-jalan dulu, kita ziarah lagi yuk sana, kita mau ziarah lagi. Insya Allah 3 tahun ke depan kita mau nabung, mau nyicil, jadi per bulan berapa? Kan tadinya pengen yang setahun, kalau setahun kan kasihan juga ya, berarti hitungannya 1.200.000 sekali nabung kan nggak berat juga ke yang lain. Kita mau apa? Pengen umroh bareng lagi gitu ya. Nanti bapak-bapak dan ibu juga akan seperti itu terasanya. Ya kita kayak saudara, kayak ke anak, yang tua kayak ke anak, yang muda kayak ke orang tua, itu tak akan terasa. Nikmat tuh. Pokoknya kalau kita nggak datang ke reunian teh asa gimana gitu. Pokoknya saking kita, dan sebenarnya yang diomongin itu lagi sih sebenarnya, tapi dan tetap asa seneng gitu ketemu dengan teman-teman tuh, karena seperjuangan kita kan ke waktu pas hajian ya, insya Allah. Nah, terus kita juga itu tadi kan menjaga interaksi kita ya. Dalam keadaan ihram juga kita harus memiliki batas-batas hubungan dengan pria atau mahram sesuai dengan ajaran Islam. Ya itu tadi ya, kita harus batas-batas kita juga seperti tadi juga kita batas-batas dengan mahram, dengan laki-laki, dengan perempuan. Ketika kita sudah berniat ihram kita sudah harus tahu ya. Terus hubungan mahram kayak gitu juga sama. Kita langsung aja ke persiapan sebelum haji. Ini yang konsultasi tadi kita harus konsultasi itu ya, dalam konsultasi ini dalam pemeriksaan medis untuk kondisi tubuh kita, untuk mendapatkan istiqomah ya, yang belum dapat istiqomah. Terus kalau misalnya kita yang masih reproduksi, untuk konsultasi masalah head kita ya. Tapi yakin, kalau ibu yakin tidak pakai Promolid nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau pakai Promolid juga nggak apa-apa. Jadi gimana keyakinan? Kalau kita nggak yakin pakai Promolid bakal keluar ya teteh. Tapi kalau kita dengan Promolid ini kita tidak keluar, harus tepat waktu. Kalau kata dokter 7 jam, kita harus 7 jam. Kadang-kadang kita suka lupa. Kalau di alarm jadi
lupa Promulut itu kan harus di jam. Misalnya kata dokter 5 jam sekali harus minum obat ini Promulut ya. Promulut ini 5 jam sekali. Terus kita tuh lupa, harusnya dari jam 1 sampai jam 6 nanti minum lagi. Nanti jam 6 berarti tambah 5 berarti jam 11 ya. Jam 11 kita harus minum lagi. Ini tuh kadang suka lupa. Makanya kalau misalnya kita udah emang nggak pakai Promulut kan suka lupa. Ini kan kayak pil KB gitu ya. Jadi harus di waktu kita harus minum. Nah kalau ini kan minumannya per jam. Nah, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, kita yakin saja, ya. Jadi nggak usah harus. Kayak kemarin juga kan ada zaman 2023 gitu. Oh, saya udah beli Promulut ini 1,5 juta sudah ini mahal bisa, tapi enggak keluar. Nah, dia tidak yakin dengan obat dan tidak yakin akhirnya keluar kan. Nah, terus saya bilang ya udah, kalau misalnya itu jangan minum lagi aja. Kita niatkan, pokoknya yang penting nanti ketika tawaf ibadah, ketika kita tawaf umroh, kita tidak dalam keadaan itu aja ya. Nah ini terus kita nih olahraga secara teratur. Nah ini olahraga yang pendek aja. Kita sambil baca doa-doa, doa yang doa ya sudah dikasih. Sambil bisa kita mau di di gazebo atau mau di komplek atau di komplek sambil subhanallah walhamdulillah terus sambil ngapalin doa-doa itu yang pendek-pendek. Sebenarnya ketika kita tawaf itu tidak ada yang khusus sebenarnya ya. Yang khusus itu adalah ketika kita di Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca itu ya. Tapi kalau dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani kita mau baca doa apapun sebenarnya bisa. Tapi kalau bisa khusus ya, khusus kita memuji Allah dulu kan ya, dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca itu. Setelah itu baru kita baca doa kita. Misalnya doa yang Nabi Adam ya, Rabbana dolamna anfusana, terus bahasa doa kita kita juga dengan doa orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak-anak kita, Rabbi habli minas sholihin. Terus doa kita rumah tangga kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cukup itu juga, Bu. Kan itu kan banyak gitu ya kita. Udah ibu-ibu mah barho kan ya. Barho gitu ya. Udah yang kita hafal itu yang selalu kita baca itu adalah itu aja cukup itu. Itu bisa beberapa kali kita baca doa itu sampai kita menuju ke Rukun Yamani. Nah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad baru itu doanya khusus, yaitu yang tadi doa satu jagat ya, doa kebaikan dunia akhirat ya. Kalau dunia kebaikan dunia akhirat berarti sudah mencakup semuanya kan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat kan ya. Nah itu ya, kita sambil kita baca sambil kita jalan kaki baca itu aja. Jadi nanti pas kita datang ke Makkah, banyak Bu yang datang ke Makkah langsung mulai karena saking tajuknya mau lihat Ka'bah, dia lupa apa yang mau dibaca nih. Terus Ustaz di depan, kita di belakang lupa. Kita jangan harus mandiri ya. Jadi ketika misalnya kita bagiannya di belakang, Ustaznya di depan, nggak kedengaran kan? Karena kita tidak boleh pakai suara pengeras suara. Itu yang kita baca tadi. Subhanallah, terus Rabbana dolamna, terus Rabbi firli, terus Rabbi habli, terus Rabbana hablana min azwajina. Itu aja, 5 itu aja yang kita baca. Misalnya kita kan punya makanya banyak ya, apalagi nanti di sana tuh Ustaz di depan, kita di tengah atau di belakang nggak kedengaran, udah kita baca sendiri saja, nggak apa-apa ya. Jadi lebih enak lagi kalau baca sendiri kan, langsung doa kita buat kita, diri kita dan keluarga kita juga kan langsung. Nah kita belajarnya dari mulai sekarang ketika kita lagi jalan kaki ya. Terus imunisasi dan asupan nutrisi juga harus ya. Kita dari mulai sekarang makanan harus dijaga ya. Resep lada hasem udah mulai dijaga ya. Karena lambung kita, terus perut kita sekarang sudah mulai dijaga tuh. Kita 4 bulan lagi Bu menuju ke berangkat itu kan. Itu nggak lama. Kalau kitanya sakit ya nanti bisa tertunda ya. Jadi kalau apalagi sekarang ada ketat, pemerintah Arab Saudi sekarang itu nggak boleh orang sakit yang ke sana. Kenapa katanya? Bilangnya gini, orang Indonesia itu banyak yang lansia, yang sakit-sakit diberangkatin.
Jadi akhirnya apa? Di sana tuh ngadon sakit, ngadon banyak yang meninggal. Jadi yang meninggal dan yang sakit itu kebanyakan orang Indonesia daripada negara yang lain. Makanya sekarang istiqomahnya diperketat. Kenapa ibu-ibu bapak juga sekarang ada yang sudah keluar, ada yang belum? Itu karena lagi dikoreksi juga, ya, dikoreksi. Wah, ini darahnya lagi naik nih. Kalau darah mungkin kan harus turun dulu. Wah, ini gulanya lagi naik. Wah, ini jantungnya sedang lagi ini, kan itu kan harus ya. Makanya dari mulai sekarang makanan yang tadinya lada asam ya, lada asam itu senang, sekarang habis dasam ya, habis lada asam itu sekarang sudah mulai dijaga pola makan kita ya. Nah, imunisasi juga kita kan nanti divaksin ya. Kita nanti divaksin itu satu vaksin flu. Karena vaksin flu juga sama Bu, walaupun kita jangan sampai kita berpikir, udah divaksin flu tapi kita tetap batuk pilek gitu ya. Kalau pola makan kita yang nggak dijaga ya pasti akan tetap walaupun divaksin flu juga batuk pilek gitu ya. Tapi kalau kita menjaga di sana itu makannya juga terjaga, insya Allah enggak ya. Terus vaksin meningitis harus gitu ya. Nah, untuk haji itu gratis ya. Kalau umroh kita kan bayar ya. Kalau haji kita gratis dan dapatnya nanti di puskesmas ya. Nih, terus selanjutnya, nah ini kita meningkatkan ibadah, perbanyak doa, zikir, membaca Al-Quran untuk menumbuhkan ketenangan hati kita. Kita kalau sudah baca Quran, terus sudah baca berzikir, enak gitu ya. Kalau kita yang khusyuk ya bacanya atau Quran atau ini enak di hati itu ya. Jadi walaupun kita lagi galau, udah baca Quran atau kita banyak berzikir, insya Allah tenang di hati kita. Semua serahkan sama Allah. Apapun yang terjadi itu berarti sudah takdir dari Allah, yang sudah seperti itu. Rencana Allah. Rencana manusia akan beda dengan rencana Allah. Ingat, husnudzon selalu sama Allah ya. Makanya ini yang 2027 ternyata dari 2007 husnudzon sama Allah. Oh, saya memang harus 2027. Berarti sekarang saya harus jaga pola makan, jaga segala itu nanti dari 2026 ini dan 27 berangkatnya kan ya. Jadi harus seperti itu. Terus pemahaman manasik haji. Nah, inilah gunanya kita manasik haji, biar kita paham ilmu tentang haji dan umroh. Makanya kita harus ikut manasik dan kita khusyuk dan tahu tentang syariat-syariat ibadah manasiknya juga. Terus mengelola emosi, yang tadi saya bilang, kita harus mengelola emosi. Jangan kita juga nyari teman sekamar teh jorok, kita malah marah-marah. Jangan. Kalau emosi udah biarin lah, yang penting saya enggak gitu. Ini kan kita nanti ada bagian-bagiannya, kasurnya kita satu, koper tempat-tempat kita satu, terus makanan juga nanti kita dapatkan satu-satu gitu ya. Kita kelola emosi kita pelatih kesabaran, menghindari sifat-sifat buruk untuk menghadapi berbagai tantangan di tanah suci. Ya, tantangan ujian kita pasti ujian, tantangan pasti ada. Kita walaupun kita misalnya di sini sudah banyak khusyuk ibadah, tapi pasti ada tantangannya juga di sana. Jangan kita ini hadapi aja semuanya ya dengan kesabaran. Ini pengadaan perlengkapan ya, tadi seperti sudah sama Bu Eva dikasih ya barangnya. Pengadaan perlengkapan ini harus mulai dari sekarang. Terus manajemen dokumen juga, perencanaan anggaran nih. Anggaran kita pengelolaan keuangan dengan bijak ya. Jangan kita sudah dapat makan beli makan lagi ya. Ya kalau makan sudah dapat kita pengen beli apalah. Jangan sampai kita juga boros gitu lah ya di pengelolaan makanan di sana tuh. Nah ini penguatan iman kita tadi udah ya. Ini yang sama, ibadah juga sama. Nah ini adalah penting ketika kita sedang haid. Keabsahan tawaf saat haid. Nah, wanita yang sedang haid melaksanakan tawaf yaitu setelah suci. Ya, jadi ketika kita misalnya mau di Madinah nih, kita misalnya gelombang 1 ke Madinah dulu, terus kita haid, nggak apa-apa, karena kita belum melaksanakan, berarti kita tidak melaksanakan sholat saja ya, sholat di Masjid Nabawi. Nah, nanti mudah-mudahan ketika kita dari Madinah ke Mekah, kita posisi sudah selesai haid. Ya, jadi nanti dari posisi nanti kita di Bir Ali itu kita kan niat. Ternyata pas kita lihat ada, yang penting kita niat dulu. Niat kita umroh, ya. Nah, nanti ketika teman-teman umroh kita diam aja dulu di kamar. Setelah kita selesai, baru kita nanti minta ke pembimbing untuk diantar atau kepada teman juga, misalnya yang sudah pernah umroh, diantar untuk kita melaksanakan umroh, ya. Umroh itu tawaf, sa'i, dan tahallul. Setelah kita beres, karena untuk
waktu kita di sana itu lama. Beda tadi seperti kayak tadi saya bilang umroh. Kalau umroh kita 4 hari, jadi memang harus pakai obat atau kita harus langsung disuntik atau gimana. Tapi kalau haji kita masih rada lama di sananya, jadi bisa melaksanakannya ketika kita sudah suci dari haid. Nah, terus jika wanita terbatas untuk segera keluar Mekah atau ke Madinah, kalau ke Madinah berarti yang dari Mekah itu ke Madinah itu berarti yang gelombang 2. Gelombang 2 itu kan ke Mekah dulu baru ke Madinah, ya. Misalnya kita terbatas ketika kita mau melaksanakan tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah itu rukun harus dilaksanakan. Kalau zaman Nabi ketika itu zaman Abu Bakar dan Umar ada dalam hadis yang dikatakan bahwa dia harus kembali lagi untuk haji karena tidak melaksanakan rukun tawaf ibadah. Tapi kalau kita kan susah ya. Aina ini kita menunggunya berapa tahun ibu dan bapak? 13 tahun. 13 tahun itu terus kita nggak boleh lagi daftar haji 18 tahun. Kan nggak mungkin kita mau melaksanakan tawaf ibadah karena belum tawaf ibadah terus kita balik lagi ke sana ya. Makanya ada fikih perkembangan. Fikih perkembangan ini kita bisa posisinya karena tawaf ibadah itu rukun, jadi kita harus melaksanakannya. Kita mandi pakai pembalut. Kalau misalnya memang kita banyak ya, kita posisinya masih head bukan istihadah. Kalau istihadah kan tidak jadi masalah ya, kita memang harus. Tapi posisinya head. Kita mandi, terus kita pakai pembalut, lalu kita melaksanakan tawaf ibadah. Yang penting ketika kita istilah seperti orang yang kalau istihadah ya, ketika kita Allahu Akbar kita tidak lagi menetes darah. Nah ini juga sama, ketika kita istilah Bismillahirrahmanirrahim yang pertama kita tidak netes. Tapi kalau kita lagi sa'i kan boleh. Tidak, kalau kan sa'i kan tidak punya wudu juga nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf kan harus suci dan punya wudu. Nah, tapi kalau posisinya kita mau pulang ke Indonesia atau kita yang misalnya gelombang kedua mau ke Madinah, kita masih head belum melaksanakan rukun melaksanakan tawaf ibadah, yaitu tadi kita ada keringanan yang kita mandi besar terus pakai sampai kita melaksanakan tawaf ibadah. Ya karena tidak bisa diwakilkan ya, kecuali kalau tawaf wadah. Nah, kalau tawaf wadah itu walaupun itu wajib ya, kalau wadah itu wajib kita. Tapi misalnya kita masih head saat keluar dari Mekah tidak diwajibkan melaksanakan tawaf wadah. Kita jadi cukup gantinya berdiri dan berdoa di hadapan Masjidil Haram untuk berpamitan kepada Allah ya. Jadi kalau tawaf wadah kita tidak boleh masuk seperti tadi tawaf ibadah langsung kita seperti itu ya, pakai pembalut langsung kita tawaf ibadah. Tawaf ibadah kita di halaman Masjidil Haram saja kita berdoa, terus kita doa. Tawaf ibadah kan ada ya, nanti ya Allah kembalikan lagi aku ke sini. Kalau yang terakhir ya Allah terimalah ibadah haji hamba, ibadah umroh hamba, gitu kan kita berdoa, dan kembalikan kami ke sini dengan keluarga kami. Ya pokoknya itu kalau kita baca artinya Bu, kita bisa baca doanya yang Arabnya terus baca artinya, sudahlah air mata tuh luar biasa loh. Pokoknya kalau kita ngebayang ke sana terus sudahlah tidak terasa ya, air mata itu akan terus keluar ya. Nah, itu ya tentang kalau kita lagi head. Jadi kalau tawaf ibadah, kalau kita memang mau keluar kota Mekah ke Madinah atau pulang, maka kita menjaga kebersihan darah menggunakan pembalut yang aman untuk melaksanakan tawaf ibadah. Tapi kalau tawaf wadah tidak usah ya. Jadi kita bisa cukup berdiri dan berdoa di hadapan Masjidil Haram untuk berpamitan kepada Allah. Nih, karena syarat kebersihan itu masa jeda suci dari haid wanita itu harus mandi besar dulu kan ya. Makanya tadi ketika kita mau tawaf ibadah juga kita mandi besar dulu, terus baru wudu, baru kita melaksanakan tawaf ibadah. Nah, gimana kalau kita haidnya di Arafah? Tidak apa-apa ya, karena kalau tawaf ketika kita lagi wukuf di Arafah kita dalam posisi head nggak apa-apa, kita tetap niat haji kan, jadi pasti kita di hotel itu kita niat haji, terus langsung tanggal 8 itu kita dibawa ke Arafah. Nah nanti di Arafah itu yang lain melaksanakan sholat, ada yang baca Al-Quran, kita banyak berzikir saja, banyak bersolawat saja kepada Allah, kepada Rasulullah ya. Jadi itu yang dilaksanakan oleh kita. Kita banyak berzikir dan bersolawat saja. Haruslah jadi kita jangan pokoknya jangan stres. Ketika kita head, kita stres, itu tuh kadang jadi tambah banyak, jadi tambah lama. Ada pengalaman seperti itu, ibu-ibu yang posisinya head, jadi akhirnya berlama. Tenang aja, oh ya Allah,
berikan anugerah dengan saya head, mungkin saya suruh berhenti dulu untuk ibadah, tapi insya Allah saya akan terus berzikir. Kita berhusnuzon saja kepada Allah seperti itu. Jadi tenang dan akan sedikit. Saya juga ngalamin kemarin waktu pas haji, pas di Madinah, keluar head cuma 2 hari. Memang pas ikut ya, tapi nggak masuk ke masjid. Saya tahu sampai ada yang bilang memang nggak pakai obat. Kalau saya pergi itu nggak pakai obat. Kalau kecuali kemarin pas yang umroh yang Januari memang pakai obat. Tapi kalau pas haji 2 kali haji nggak pakai obat. Alhamdulillah. Jadi keluarnya itu pas di Madinah aja. Nggak apa-apa. Karena itu anugerah ya untuk perempuan. Keistimewaan perempuan itu memang ada head. Kalaupun bisa kita mau ditahan maka tapi enggak juga nggak apa-apa. Dan yang penting kita tetap bisa tawaf, gitu kan. Nah kemarin juga saya itu pas keluar itu 2 kali, pas 2 kali haji itu hanya di Madinah keluarnya. Ya nggak apa-apa, berarti saya tidak dapat arba'in ya. Dan alhamdulillahnya hajinya juga nggak banyak. Biasanya kan 5 hari, 7 hari, enggak cuma 3 hari waktu itu. Terus untuk kemarin cuma 2 hari. Sudah kita berdoa ya Allah, kalaupun saya sudah haid ini ya saya terima, tapi mudah-mudahan ya Allah jangan sampai lama. Insya Allah kita berdoa. Kemarin teman saya gitu, dia keluar pas dia mau ini mau dari Madinah, dia belum pertama dia haid, dia telepon, saya haid ini gimana? Tenang saya bilang gitu, tenang, sok berdoa. Terus ini pokoknya minum air zam-zam banyak-banyak. Terus ini dia nggak pakai obat. Nah, saya nggak pakai obat. Jadi kalau mau beli obat aja di farmasi, Promolut ada. Itu pakai langsung nggak berhenti. Terus kita sambil berdoa. Tapi dia banyak minum air zam-zam. Terus minta doa ke teman-teman sekamarnya. Doain saya ya nanti di Raudhah saya berhenti kan. Tahunya dia berhenti pas dia pergi mau tawaf umroh karena memang dari Madinah ke ini ya belum satu ke Mekah, berhenti dia berdoa ya Allah aku tidak kalau saya head lagi nanti saya ke Indonesia. Betul dijawab. Dia pas dari Madinah menuju Mekah berhenti headnya, pas pulang ke Indonesia baru head lagi. Subhanallah ya. Ya itulah Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu kita membutuhkan Allah dan Allah menjawab doa-doa kita, apalagi di tempat yang mustajab. Ya, sebenarnya kemarin dia cerita, alhamdulillah saya pas pulang baru head gitu kan. Ya, itu ya. Makanya kita yakin selalu yakin sama Allah bahwa segala sesuatunya. Makanya rencana kita dengan kita pakai Promolut ya, tapi ternyata keluar, ya sudah ada rencana lain dari Allah. Ternyata memang kita harus keluar dan kita harus banyak merintih mungkin berintih sama Allah, kita berdoa sama Allah, ya Allah, aku ingin ibadah menjadi sempurna, karena aku kapan lagi datang ke sini, aku penantian aku 13 tahun baru bisa ke sini, aku ingin sempurna ibadah aku, kan langsung berdoa, insyaallah dijabah. Ya, yakin dijabah di sana, di tempat mustajab. Karena mustajab di Mekah itu di mana saja. Walaupun memang ada mustajab kita doa itu di Multajam, terus di Raudhah dan di Wukuf ketika di Arafah ya. Tapi sebenarnya dimanapun kalau di tanah suci itu pasti dijabah, insya Allah ya. Nah terus kita kali ini juga dianjurkan bermalam di Mina ya. Kita bermalam di Mina juga sama mabit di Mina, itu sunnah juga ya. Terus wanita dapat mulai tahalul awal setelah berangkat jumroh pada 10 Zulhijjah dan tahun sani setelah melaksanakan tawaf ifadah. Nah kalau wanita itu digundulin tidak? Enggak ya. Kita mah kalau laki-laki sebaiknya ya digundulin, karena kan ada hadisnya kalau digundulin itu didoakan oleh nabinya 3 kali. Kalau nggak digundulin doanya 1 kali. Jadi kalau misalnya laki-laki lebih baik digundulin setelah tahallul langsung digundulin ya. Nah kalau perempuan kan cuma sedikit di belakang ya, diambil di belakang cuma 3 helai saja. Tapi kalau laki-laki sini ya semua. Nah tapi kalau digundulin itu lebih utama ya. Itu ya. Nah, keamanan dan tantangan bagi perempuan selama ibadah haji. Nah, kita tantangannya harus berpakaian syar'i pokoknya ya. Bukan ain ya, syar'i. Harus syar'i gitu ya. Menjaga aurat kita sekaligus memberikan kenyamanan dalam melakukan aktivitas haji. Coba kalau kita pakai pakaian yang ketat, kan enggak, kita juga nggak nyaman ya. Dilihatin sama orang juga kan. Jadi maksiat buat orang juga ya. Makanya mau nggak mau kita harus pakai pakaiannya kalau misalnya yang longgar ya. Longgar itu bukan berarti kedodoran ya, tapi longgar itu yang memang menutup jangan sampai berbentuk ya. Nah terus ruang wanita, memanfaatkan fasilitas khusus wanita di masjid atau penginapan untuk menjaga privasi terutama saat istirahat dan berganti
pakaian. Karena itu tadi wanita istimewa, jadi memang auratnya memang harus tertutup. Jadi kita memang harus menjaga privasi kita ya. Ini ya, jangan sampai kita udah keluarnya bawa nasi kan, nasi tok gue nasi, keluarnya nggak pakai kerudung ya, jangan ya, pakailah kerudung. Diambil gitu kan, ya jangan sampai kita keenakan kayak di sini, cuek ke tukang sayurnya cuek pakai kerudung gitu ya. Nah di sana jangan ya, aurat kita harus betul-betul tertutup ya. Nih kesadaran budaya juga, memahami dan menghormati adat serta kebiasaan masyarakat setempat. Kita tahu kan masyarakat di sana mah, kita perempuan apalagi nanti kalau kita belanjanya suka curihin bu si tukang dagang nanti, orang Arab nanti, karena orang Indonesia ini juga kan ya itunya. Ya kita mah jangan ikutan centil gitu ya, karena mah jadi suka ada lah ya yang karena kebiasaan nawar. Emang orang Indonesia itu paling pintar, paling pintar belanja, paling pintar nawar. Makanya kalau orang baik belanja, kalau yang belum ada bacaannya kita bisa nawar memang, karena tahu orang Indonesia tukang nawar. Jadi kalau misalnya serba 1 real, serba 2 real, itu berarti sudah patokan segitu. Tapi kalau misalnya format 10 real, pasti kita ditawar. Itu udah dinaikin sedikit oleh mereka ya. Tapi kadang ada juga yang tetap sampai akhirnya Indonesia bahil, Indonesia pelit sudah gitu kan. Itu kadang suka nawar kita makannya. Nah itu ya kalau kita nawar juga jangan sampai jangan sampai kayak gitu. Jadi, 10 real, dah 5 real yuk, gitu. Itu jangan, 5 real yuk, gitu kan. Itu kan nggak boleh ya, karena kita di sana jaga jangan sampai kita cengengesan lah ya gitu ya, kita jaga. Karena kadang saya suka melihat kayak gitu juga sih, ibu ada yang kayak gitu, ibu gitu. Ya, tapi dalam hatinya, cuman ya sudahlah, itu masing-masing deh gitu ya. Apalagi bukan jamaah kita ya, maksudnya kita juga kalau ngingetin juga bisa jadi dia nggak terima juga kan gitu. Apalagi kita bukan bagian dari dia ya. Makanya saya ingetinnya ke jamaah kita saja ya. Kalau misalnya kita mau nawar dengan biasa aja nadanya dan segala macamnya ya. Karena pernah sempat juga ada waktu itu jamaah sampai ya kamu kawin dengan saya sampai gitu ada bahasa. Karena mungkin kitanya yang begitu kan, ya janganlah sampai ada bahasa kayak gitu ya. Dan ya itulah kenapa Nabi akhirnya diturunkan di Mekah, karena ya begitu orang Mekahnya kan. Kalau diturunkan di Indonesia masalah besar ya, kita juga bagus, adabnya juga bagus dan ya gitu. Nah ini posisi strategis, memilih lokasi aman yang optimal ketika kita wukuf, tawaf dan sa'i. Karena sa'i dan tawaf itu kita pasti berdesak-desakan. Apalagi ketika kita juga mau lempar jumroh juga sama berdesak-desakan. Jangan sampai kita berdesak-desakannya dengan laki-laki. Jadi ya perempuan, kita jangan sampai kita deket ke laki-laki ya. Walaupun kita misalnya barengan dengan rombongan ya. Jadi resiko terhimpit kerumunannya ya, terus resiko copetnya juga iya. Tahun 2008 pas saya berangkat, ya itu kita jangan tergoda dengan orang Arab yang pakai cadar cantik. Dia pakai iPhone, bukan iPhone yang dulu, tapi yang HP yang lebih canggih lah pokoknya dia. Bawa, karena suaminya pada cuma abis motor dilempar jumroh, dia simpan ini aja. Ada orang Arab, tapi dia bukan orang Arabnya, mungkin ya kita juga orang Arab itu negara mana lah ya. Dia pakai cadar cantik kan, walaupun kelihatan matanya doang, terus hidungnya doang kelihatannya mancung. Coba ngedeketin gini, kita kan terkesima dengan dia yang begini. Tahu apa nih? HP dia diambil. Karena pas terbuka slide-nya. Jadi tetap kita hati-hati dengan barang bawaan kita, walaupun kita terpesona, jangan sampai kita lalai ya. Jadi hati-hati tetap barang, apalagi ketika tawaf. Kemarin sempat waktu jamaah haji juga sama. Kita udah bilang, kalau jamaah umroh ya waktu itu, kita bilang bawa uang jangan semuanya dibawa ketika tawaf, sekedarnya saja untuk jajan atau kita mau belanja misalnya. Jangan semuanya dibawa. Dia bawa karena umroh ya, dia bawa 5 juta. Simpen lah di sini pakai yang kaos lighting itu ya. Terus dia pakai baju lagi. Coba Pak, lagi tawaf besok-besokan, pas dia mau sholat di Maqam Ibrahim, sobek, pakai kater. Itu pada di dalam apa? Okay. Makanya tetap hati-hati, jangan bawa uang sebanyak-banyak, jangan banyak uang. Nah itu
Kita itu tadi persiapan fisik, keseimbangan emosi, istirahat yang cukup juga memang harus biar kita energi dan kesehatan juga terjaga. Dan selanjutnya terima kasih ya sudah mendengarkan dan kita saling berbagi ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mangga boleh. Dan kalau misalnya enggak juga alhamdulillah.